Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzian Abdillah dengan nomor NIM 411211082 dengan judul proyek perancangan sistem helpdesk parkiran berbasis web eh, pada mata kuliah implementasi proyek perangkat lunak. Dosen pengampu yaitu Ibu Anita Ratnasari, Skom dari program studi Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Alasan utama sistem membuat atau merancang sistem helpdesk ini karena adanya masalah utama ketika melaporkan masalah masih manual. Jadi kondisi saat ini yaitu ketika ada masalah di lapangan semuanya masih dilakukan manual, baik ketika ada laporan maupun report permasalahannya. Sistem helpdesk sendiri ini tentunya untuk memudahkan user-user yang terkait seperti karyawan, teknisi, dan admin. Ini adalah tampilan utama pada form login dari sistem helpdesk ini. Terdapat 3 user. Yang pertama ada sebagai karyawan, yang kedua sebagai teknisi, dan yang ketiga sebagai admin. Baik, di sini saya akan login terlebih dahulu sebagai teknisi. Ini sebagai teknisi, dengan saya sendiri, Fauzian. Untuk teknisi dan admin memiliki akses yang sama. Yang pertama ada dashboard, tiket, teknisi, WhatsApp, jadwal, user, pengaduan, dan aset. Pertama ada dashboard. Sini dashboard yang menampilkan berapa jumlah tiket yang masuk pada bulan Desember, lalu juga ada berapa jumlah teknisi saat ini. Dan di bawahnya terdapat report bulan Desember. Di sini grafik sebetulnya, tetapi karena bulan Desember belum ada report, jadi belum ada menampilkan grafik. Lalu yang di bawahnya terdapat tiket terakhir yang muncul ketika ada permasalahan. Lalu di sini ada tiket. Tiket ini yang biasanya hanya diisi oleh atau direspon oleh teknisi ketika ada permasalahan masuk. Tiket itu akan masuk ke user atau fitur tiket di sini. Lalu teknisi akan report tiket tersebut, misalnya pada tanggal 5 November 2024 terjadi permasalahan tidak bisa membaca pada pos 1 jalur 1. Di sini ketika sudah selesai ditangani atau sudah solve permasalahan tersebut, teknisi harus respons tiket tersebut dengan mengisi form yang ada. Seperti ini sudah otomatis dua-duanya, seperti analisa kerusakannya seperti apa, kerusakannya, lalu tindakan perbaikannya seperti apa, dan tindakan pergantian komponennya seperti apa, lalu jumlahnya berapa, dan kondisi akhirnya seperti apa. Gitu. Di sini ada teknisi. Jadi ini adalah daftar-daftar teknisi saat ini. Bisa dilihat di kolom atau menu teknisi. Jika ingin menambahkan teknisi, bisa add record seperti ini dengan mengisi form yang ada di sini.
Lalu WhatsApp ini menampilkan log untuk WhatsApp Gateway, Kak. Sebetulnya di sistem ini adanya WhatsApp Gateway, seperti misalnya ada eh, tiket masuk, jadi akan ada WhatsApp Gateway yang masuk ke WhatsApp para teknisi. Tetapi WhatsApp ini masih belum berjalan baik karena terkadang masih ada bug sedikit, kadang masuk notifnya, kadang tidak ada, seperti itu. Dan ini akan diperbaiki lebih lanjut lagi. Di sini ada jadwal karyawan, misalnya saya sendiri, Fauzian, ingin membuat jadwal. Kita klik di sini, add record, sama jadwalnya harus mobile misalnya. Karena sebagai teknisi harus mobile di hari Sabtu misalnya. Di shift 1 hari ini. Lokasinya mobile di semuanya. Post. Kita bisa lihat lagi di sini apakah sudah terrecord, ya sudah terrecord di sini. Lalu setelah jadwal ada menu user. Di sini kita bisa lihat user yang ada di sistem helpdesk. Ini adalah user-user yang sudah didaftarkan. Lalu jika ingin menambahkan sama seperti sebelumnya, add record, lalu isi kolom tersebut. Dan bisa dipilih di sini sebagai teknisi atau karyawan atau admin. Lalu di sini ada form pengaduannya. Di sini ini udah terisi otomatis sebagai akun saya, yaitu Fauzian. Di sini juga sudah terisi otomatis. Yang tadi sudah berdasarkan jadwal, berdasarkan tanggal. Misalnya saya standby di mana, jadi di sini yang akan terisi. Tadi saya mengisi Alpos, jadi terisinya Alpos. Sini tinggal isi misalnya jalur berapa, alatnya apa, permasalahannya apa. Sini ada aset. Ini juga sama, aset. Jika ingin menambahkan RT code di sini, tetapi belum saya perbaiki di sini karena saya baru selesai buat menu aset atau fitur aset, jadi belum saya perbaiki di sini. Add asetnya saya masih kopas di teknisi, belum saya ubah, dan rootnya juga belum saya ubah. Sini saya menambahkannya langsung lewat database, seperti itu. Baik, kita akan ke akun karyawan. Karyawan punya 4 akses saja. Yang pertama dashboard, jadwal, user, dan pengaduan. Yang dimana dashboard sama semua aksesnya seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan jalannya sistem atau alur bisnisnya seperti apa. Ketika ada permasalahan, Ahmad Ali sebagai karyawan di lapangan tentunya melaporkan masalah ini lewat sistem ini. Yang pertama, Ahmad Ali harus buka website ini terlebih dahulu, lalu login sebagai akunnya, sebagai usernya Ahmad Ali, lalu ke menu pengaduan. Sebelum ke menu pengaduan, seharusnya Ahmad Ali sudah mengisi form jadwal, sudah mengisi jadwal, karena jika belum mengisi jadwal, ini belum terisi otomatis. Makanya Ahmad Ali harus membuat jadwal terlebih dahulu,
selama 1 bulan. Jadi ketika ada permasalahan tidak perlu mengisi kolom tersebut. Misalnya Ahmad Ali sebagai karyawan standby di hari Sabtu, shift 1, tanggalnya sekarang aja, nggak apa-apa. Standby-nya dia di pos 8 untuk hari ini. Jika ingin selama 1 bulan, sama record 8, 9, 10, dan seterusnya. Lalu setelah itu, Ahmad Ali langsung masuk ke menu pengaduan, mengisi form ini. Nah, di sini sudah terisi otomatis, jadi tinggal mengisi sisanya atau 3 ini tersebut. Terjadinya di gate berapa, misalnya di gate 3, lalu alatnya apa, misalnya alatnya barrier atau printer. Misalnya printer mati. Karena kan pasti karyawan tidak tahu persis permasalahannya seperti apa, jadi biasanya karyawan itu cuma menginfokan, oh printernya mati, seperti itu. Dan foto pun opsional untuk memudahkan karyawan-karyawan yang melaporkan. Lalu submit. Nah, seperti ini. Selesai. Tiket ini sudah masuk. Jadi harusnya sudah masuk di sini. Nah, karena karyawan tidak punya akses ke menu tiket, jadi misalnya ketika tiket tersebut disubmit oleh Ahmad Ali, seharusnya ada WhatsApp masuk ke nomor teknisi. Nah, ketika teknisi menerima notif tersebut, teknisi melihat dulu tiketnya seperti apa. Di sini tiket masuknya. Di sini Ahmad, permasalahannya printer mati di pos 8. Nah, teknisi meluncur ke pos 8 untuk memperbaiki printer tersebut. Setelah selesai atau solve, teknisi harus respon tiket ini secepatnya, karena ini juga bisa menjadi penilaian para teknisi. Kerjanya seperti apa, kinerjanya untuk merespon masalah tersebut, kecepatannya seperti apa. Ketika sudah selesai, teknisi harus respon tiket. Respons. Nah, seperti ini. Karena ini belum ada 1 menit atau seperti ini. Misalnya tadi ini harusnya sudah otomatis, tapi kadang memang 7 jam. Ini akan dibuat otomatis sama saya. Kemarin sudah bisa, tapi ini masih bermasalah lagi. Nanti akan saya perbaiki lagi, dimana ini akan otomatis sesuai jam menit yang ada di sini. Lalu analisa kerusakannya seperti apa? Misalnya analisa kerusakannya printernya
printer konslet. Printer konsletnya dan menyebabkan printer mati, tidak bisa digunakan. Lalu tindakan perbaikannya seperti apa? Misalnya karena printernya mati, jadi tidak bisa diperbaiki lebih lanjut, jadi pergantian printer baru. Nah, di sini ini udah otomatis, tinggal pilih dari aset yang udah saya input sebelumnya. Printer Epson, pergantian komponennya, lalu jumlahnya berapa? Jumlahnya 1, kondisi akhirnya baik. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai direspons. Selesai. Nah, ini sudah direspons oleh teknisinya, yaitu Fojian. Statusnya direspons 9 detik yang lalu. Sini pun sama. Nah, ini sudah direspon. Seperti itu. Ini masih belum bisa. Nah, jadi ini alur utamanya atau fitur utamanya, fitur pentingnya dari sistem helpdesk. Nah, setelah report tadi, di sini admin biasanya sebelumnya admin itu sebelumnya admin ketika ingin mengambil data bulanan atau mingguan, mereka harus mereport ulang atau menginput ulang hasil report yang udah di report oleh teknisi. Karena sebelumnya seperti ini. Alur bisnisnya seperti ini. Ketika user melaporkan masalah melalui WhatsApp, teknisi menerima laporan permasalahan, lalu melakukan perbaikan, setelah itu melakukan report perbaikan di grup, dan admin melakukan pendataan ulang hasil perbaikan dari WhatsApp group ke spreadsheet. Jadi, admin ini seperti bekerja 2 kali, karena teknisi yang seharusnya report perbaikan ini bisa langsung diambil oleh admin, tetapi karena reportnya di WhatsApp group, admin harus melakukan pendataan ulangnya di spreadsheet. Seperti itu. Jadi di sini juga memudahkan peran admin, karena admin tidak perlu melakukan pendataan ulang jika ingin mengambil atau menarik data bulanan. Caranya tinggal masuk ke kolom tiket. Nah, tinggal cari misalnya dari bulan apa sampai bulan apa, atau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan tinggal di sini klik mau Excel atau PDF. Nah, seperti ini. Ini contoh tiket yang sudah diekspor. Jika admin ingin menarik data bulanan seperti ini. Ini dalam format Excel. Jika PDF seperti ini. Memang masih berantakan, masih dalam perbaikan, masih akan dirapiin lagi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan sekali di aplikasi ini, karena tentunya aplikasi ini masih dalam pengembangan saya dan masih dalam perbaikan.
dan masih ingin terus menambah-nambah fitur untuk menjadikan aplikasi ini lebih baik lagi. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.